Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Rumor naturalisasi Anthony Matheus menguat, PSSI sedang urus berkas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor mengenai rencana naturalisasi pemain sayap Manchester United, Anthony Matheus, untuk membela tim nasional Indonesia semakin menguat. Desas-desus ini muncul di tengah persiapan PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan memasuki putaran ketiga. Isu mengenai kemungkinan naturalisasi Anthony Matheus pertama kali mencuat setelah beberapa media olahraga mengabarkan adanya ketertarikan dari pihak PSSI untuk memperkuat skuad Garuda dengan pemain yang memiliki pengalaman internasional. Anthony, yang dikenal dengan kecepatannya, kelincahannya, dan kemampuan menggiring bola, dianggap sebagai tambahan yang signifikan bagi tim Indonesia, yang tengah berambisi untuk menorehkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Meskipun Anthony lahir dan besar di Brasil, laporan menyebutkan bahwa PSSI sedang menjajaki kemungkinan apakah pemain ini memiliki garis keturunan Indonesia. Dalam rumor yang beredar kuat, Anthony Santos punya darah keturunan dari neneknya di Nganjuk. Dalam hal ini, PSSI dikabarkan telah berkomunikasi dengan agen Anthony untuk membahas kemungkinan ini, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak. Sumber dari dalam PSSI menyebutkan bahwa proses administrasi untuk naturalisasi Anthony sedang dalam tahap awal. PSSI saat ini sedang mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk memastikan legalitas dan syarat-syarat naturalisasi sesuai dengan peraturan FIFA dan undang-undang di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan bahwa Anthony memenuhi syarat sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk apakah ia sudah pernah bermain untuk tim nasional Brasil di level senior atau belum. Selain itu, proses naturalisasi tidak hanya bergantung pada PSSI, tetapi juga membutuhkan persetujuan dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Hukum dan HAM akan berperan penting dalam memberikan izin naturalisasi jika proses ini terus berlanjut. Rumor ini telah memicu beragam reaksi di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Sebagian besar fans menyambut baik kemungkinan ini, mengingat kualitas Anthony yang sudah terbukti di level tertinggi sepak bola dunia. Mereka melihat ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di kancah internasional, terutama dalam persiapan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, ada juga yang skeptis dan mengingatkan agar PSSI lebih fokus pada pengembangan pemain lokal daripada mengandalkan pemain naturalisasi. Mereka berpendapat bahwa mengembangkan talenta muda Indonesia adalah investasi jangka panjang yang lebih berkelanjutan bagi sepak bola nasional. Dengan rumor yang terus berkembang, persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi semakin menarik untuk diikuti. Putaran ketiga kualifikasi akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia, di mana mereka akan bersaing dengan tim-tim kuat dari Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menekankan pentingnya memiliki skuad yang kompetitif dan berpengalaman untuk menghadapi tantangan ini. Kehadiran Anthony, jika proses naturalisasinya berhasil, tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Namun, Shin juga menegaskan bahwa fokus utama tetap pada memaksimalkan potensi pemain-pemain lokal. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Anthony terkait rumor ini. Namun, jika naturalisasi Anthony Matheus berhasil, ini akan menjadi salah satu momen bersejarah dalam sepak bola Indonesia. Penggemar sepak bola di tanah air tentunya berharap bahwa apapun keputusan yang diambil, akan membawa dampak positif bagi perkembangan dan prestasi timnas Indonesia di masa depan. Sydney Van Hooijdonk dikabarkan siap dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar yang menggembirakan. Sydney Van Hooijdonk, penyerang muda berbakat yang saat ini bermain di Belanda, dikabarkan siap untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini disambut antusias oleh para penggemar sepak bola tanah air yang sangat berharap akan peningkatan kualitas tim nasional dalam ajang internasional.
Sydney Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia dari neneknya, telah menjadi sorotan di dunia sepak bola Eropa. Penampilannya yang cemerlang di Liga Belanda, Eredivisie, bersama klubnya saat ini, membuatnya menjadi incaran banyak klub besar di Eropa. Dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa dan insting tajam di depan gawang, Sydney diyakini akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, saat ini sedang berkoordinasi untuk mempercepat proses naturalisasi Sydney. Proses ini diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat, sehingga Sydney bisa bergabung dengan timnas Indonesia tepat sebelum pertandingan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Jika semua berjalan sesuai rencana, Sydney Van Hooijdonk akan menjadi bagian dari skuad Garuda yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah lama mengincar Sydney sebagai salah satu pemain kunci yang bisa meningkatkan daya gedor tim nasional. Sydney memiliki kualitas yang kita butuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Dia adalah seorang finisher yang klinis dan memiliki kemampuan yang baik dalam duel udara. Saya yakin dia bisa memberikan dimensi baru dalam serangan kita, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Kabar tentang naturalisasi Sydney Van Hooijdonk ini mendapat sambutan luar biasa dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang melihat Sydney sebagai sosok yang bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia. Media sosial dipenuhi dengan harapan dan dukungan untuk Sydney, yang diharapkan dapat segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia. Para pengamat sepak bola juga memberikan pandangan positif terkait kabar ini. Mereka menilai bahwa kehadiran Sydney akan memberikan keuntungan taktis bagi timnas, mengingat kemampuannya yang sudah terbukti di Liga Top Eropa. Sydney adalah pemain yang memiliki potensi besar. Jika dia bisa beradaptasi dengan baik, Indonesia akan memiliki salah satu lini serang paling berbahaya di Asia, ujar salah satu pengamat sepak bola nasional. Sydney Van Hooijdonk lahir di Breda, Belanda, dan merupakan putra dari mantan pesepak bola terkenal, Pierre Van Hooijdonk. Ayahnya, Pierre, dikenal sebagai salah satu striker terbaik yang pernah dimiliki Belanda, dan bakat tersebut tampaknya diwariskan kepada Sydney. Meskipun besar di Eropa, Sydney selalu memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia, terutama karena warisan dari neneknya yang merupakan warga negara Indonesia. Karir sepak bola Sydney dimulai di Akademi Sepak Bola Belanda, di mana ia dengan cepat menonjol berkat kemampuan mencetak golnya yang luar biasa. Setelah menembus tim utama di usia muda, Sydney berhasil menarik perhatian klub-klub besar. Namun ia memilih untuk terus bermain di Eredivisie guna mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten dan mengasah kemampuannya. Dalam beberapa musim terakhir, Sydney menjadi salah satu striker paling produktif di Liga Belanda. Dengan postur tubuh yang tinggi dan kemampuan teknik yang mumpuni, ia seringkali menjadi momok bagi pertahanan lawan. Kemampuan Sydney dalam memanfaatkan peluang dan posisinya di depan gawang membuatnya sering menjadi penentu kemenangan timnya dalam pertandingan-pertandingan penting. Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses melalui babak sebelumnya, tim Garuda kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dengan lawan-lawan yang lebih tangguh. Kehadiran Sydney Van Hooijdonk diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan, terutama dalam hal produktivitas gol. PSSI juga telah merencanakan serangkaian laga uji coba dan pemusatan latihan untuk mempersiapkan timnas menghadapi babak kualifikasi. Dengan adanya Sydney, pelatih Shin Tae-yong memiliki lebih banyak pilihan dalam menyusun strategi, terutama dalam skema serangan. Kami berharap Sydney bisa segera beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya dan memberikan kontribusi maksimal di lapangan, tambah Shin Tae-yong. Meskipun proses naturalisasi ini disambut dengan antusias, Sydney Van Hooijdonk tentunya akan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan gaya permainan Asia yang berbeda dengan Eropa. Namun, banyak yang yakin bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari rekan-rekan setim serta pelatih, Sydney dapat menjadi pilar penting bagi timnas Indonesia. Naturalisasi Sydney Van Hooijdonk menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam upaya memperkuat timnas Indonesia. Harapan besar disematkan pada pemain muda ini untuk dapat membawa tim Garuda tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Jika semua proses berjalan lancar, Sydney Van Hooijdonk bisa menjadi bagian penting dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Kini, seluruh mata tertuju pada proses finalisasi naturalisasi dan penampilannya di lapangan hijau, yang diharapkan dapat mengangkat prestasi timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Harapan cerah Ketua PSSI temui Ketua FIFA, Martin Paes dipastikan lolos sidang arbitrase CAS langsung dimainkan bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali membawa kabar baik yang menggembirakan bagi seluruh pencinta sepak bola tanah air. Setelah melalui berbagai tantangan, Ketua PSSI berhasil menemui Ketua FIFA, Gianni Infantino, untuk membahas masa depan sepak bola Indonesia. Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh harapan dan optimisme. Dalam pertemuan yang berlangsung di markas besar FIFA di Zurich, Ketua PSSI Erick Thohir menyampaikan berbagai rencana strategis untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan perhatian dari FIFA. Pertemuan ini membuka banyak peluang bagi pengembangan sepak bola di Indonesia, ujar Erick Thohir. Gianni Infantino, Ketua FIFA, memberikan dukungannya terhadap upaya PSSI. Sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan banyak orang. Indonesia memiliki potensi besar dan kami siap membantu mewujudkan visi besar PSSI, kata Gianni Infantino. Selain pertemuan dengan Ketua FIFA, kabar baik lainnya datang dari kemenangan PSSI di sidang arbitrase olahraga, CAS. Sidang ini terkait dengan perselisihan yang terjadi beberapa waktu lalu. Keputusan ini menegaskan posisi Indonesia di pentas sepak bola internasional. Kemenangan di CAS merupakan tonggak penting bagi PSSI. Ini membuktikan bahwa kami berada di jalur yang benar dan akan terus berjuang untuk kebaikan sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir dengan penuh semangat. Tidak hanya itu, Indonesia juga mendapatkan suntikan moral dengan kedatangan penjaga gawang bertalenta, Martin Paes. Kiper berusia 25 tahun yang bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer ini resmi bergabung dengan timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa Paes akan langsung dimainkan dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi di round 3. Martin adalah pemain yang luar biasa. Kehadirannya akan memperkuat lini pertahanan kami. Kami sangat menantikan kontribusinya dalam pertandingan penting ini, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia kini tengah mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi dua pertandingan berat melawan Arab Saudi dan Australia. Kedua negara ini dikenal memiliki tim yang kuat dan berpengalaman di kancah sepak bola internasional. Namun, dengan semangat dan persiapan yang matang, timnas Indonesia optimistis dapat memberikan perlawanan yang sengit. Kami menghormati Arab Saudi dan Australia sebagai lawan yang tangguh, namun kami juga memiliki tekad yang besar untuk meraih kemenangan. Tim ini telah bekerja keras dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Shin Tae-yong. Dengan berbagai kabar baik ini, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas berjaya di kancah internasional semakin besar. Dukungan dari FIFA, kemenangan di CAS, serta kehadiran Martin Paes menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dan seluruh elemen sepak bola Indonesia. Ini adalah momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Kami akan terus bekerja keras dan berjuang demi mencapai prestasi yang lebih tinggi. Terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia, ujar Erick Thohir menutup pernyataannya. Dengan semangat dan kerja keras yang terus ditunjukkan, harapan cerah untuk sepak bola Indonesia kini semakin nyata. Seluruh mata tertuju pada timnas Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026, membawa harapan dan doa dari jutaan pendukung setia di tanah air. Kevin Dix segera dinaturalisasi, harapan baru timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Kevin Dix, seorang pesepak bola profesional berdarah Belanda, semakin mendekati proses naturalisasinya untuk menjadi warga negara Indonesia. Lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda, Dix telah menunjukkan performa yang mengesankan di berbagai klub Eropa.
Dengan kemampuannya yang serba bisa bermain di posisi bek kanan dan gelandang, Dix dianggap sebagai tambahan yang signifikan bagi tim nasional Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Proses naturalisasi Kevin Dix telah dimulai beberapa bulan yang lalu setelah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, mengidentifikasi potensinya untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mempercepat proses ini. Dalam beberapa pekan terakhir, proses administrasi berjalan dengan lancar dan kini hanya tinggal menunggu beberapa persetujuan akhir dari pihak berwenang. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya optimis proses naturalisasi Dix akan selesai sebelum timnas Indonesia memulai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Kami sangat berharap Kevin Dix bisa segera bergabung dengan timnas. Dia adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa dan akan menjadi aset berharga bagi tim kami, kata Thohir. Kevin Dix memulai karir profesionalnya di klub Vitesse di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Performanya yang solid di lini belakang membuatnya menarik perhatian klub-klub besar. Pada tahun 2016, Dix direkrut oleh klub Serie A, Fiorentina. Meskipun karirnya di Fiorentina tidak sepenuhnya mulus, Dix mendapatkan pengalaman berharga bermain di salah satu liga terbaik di dunia. Setelah beberapa kali dipinjamkan ke klub lain seperti Empoli dan Feyenoord, Dix akhirnya kembali ke Vitesse dan melanjutkan karirnya dengan performa yang semakin matang. Pengalaman bermain di berbagai klub dan liga membuatnya menjadi pemain yang versatile dan kaya akan pengalaman internasional. Dengan kemampuannya bermain di beberapa posisi, Kevin Dix diharapkan dapat menambah kekuatan dan variasi taktik dalam permainan timnas Indonesia. Sebagai seorang bek kanan, Dix dikenal dengan kemampuannya dalam bertahan maupun menyerang. Umpan silang yang akurat dan kecepatan dalam menyerang menjadi salah satu keunggulannya. Selain itu, pengalamannya bermain di level kompetisi Eropa akan memberikan pengaruh positif bagi para pemain muda Indonesia. Dix diharapkan bisa menjadi mentor yang baik dan membantu meningkatkan kualitas permainan timnas secara keseluruhan. Timnas Indonesia saat ini sedang berada dalam tahap persiapan intensif untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Kevin Dix, skuad Garuda semakin optimis dapat memberikan performa terbaik dan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kedatangan Dix dan berharap bisa segera bekerja sama dengannya. Kevin Dix adalah pemain yang kami butuhkan. Dia memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kami sangat berharap dia bisa segera bergabung dan membantu tim ini mencapai tujuan kami, ujar Tae-yong. Kehadiran Kevin Dix dalam skuad timnas Indonesia juga mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berharap bahwa Dix dapat menjadi salah satu kunci sukses timnas dalam meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Antusiasme dan dukungan penuh dari masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi tambahan bagi Dix dan rekan-rekan setimnya. Proses naturalisasi Kevin Dix yang semakin mendekati tahap akhir memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, Dix diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dan membantu timnas mencapai prestasi terbaik di ajang internasional. Seluruh masyarakat Indonesia menantikan kehadiran Kevin Dix dalam balutan seragam merah putih dan memberikan dukungan penuh untuk perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Mauro Ziljestra dikabarkan siap dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Pemain muda berbakat yang saat ini berkarir di Belanda, Mauro Ziljestra, dikabarkan siap dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini disambut hangat oleh publik sepak bola tanah air yang terus mengharapkan peningkatan kualitas dan prestasi tim nasional di kancah internasional. Mauro Ziljestra, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, telah menunjukkan minat untuk bermain di bawah bendera merah putih sejak beberapa waktu lalu.
Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang ini saat ini memperkuat salah satu klub papan tengah Eredivisie. Penampilannya yang konsisten dan kemampuannya dalam mengatur tempo permainan membuatnya menjadi sorotan, baik di level klub maupun di kalangan pencari bakat internasional. Proses naturalisasi Mauro Zylstra dikabarkan sudah mencapai tahap akhir. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, tengah mengurus persyaratan administrasi dan hukum yang diperlukan. Jika semua proses berjalan lancar, Mauro diperkirakan akan segera bergabung dengan skuad Garuda sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Publik sepak bola Indonesia menyambut baik rencana naturalisasi ini. Media sosial ramai dengan perbincangan mengenai potensi kontribusi Mauro Zylstra untuk timnas. Banyak yang optimis bahwa kehadiran Mauro akan menambah kreativitas di lini tengah dan memberikan variasi serangan yang lebih dinamis. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa kesempatan juga mengungkapkan ketertarikannya pada Mauro. Menurutnya, pemain dengan kemampuan teknis tinggi seperti Mauro sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di babak kualifikasi mendatang. Kami membutuhkan pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan, dan Mauro memiliki potensi besar untuk itu, ujar Shin dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Mauro Zylstra lahir dan besar di Belanda, namun sejak kecil sudah dikenalkan pada budaya dan tradisi Indonesia oleh keluarganya. Meskipun besar di Eropa, Mauro memiliki kedekatan emosional dengan Indonesia. Hal ini terlihat dari antusiasmenya ketika ditanya mengenai peluang untuk membela timnas Indonesia. Karir sepak bola Mauro dimulai di akademi klub lokal sebelum akhirnya menembus skuad utama di usia yang relatif muda. Setelah beberapa musim yang impresif, Mauro menarik perhatian beberapa klub besar Eropa. Namun, pemain berusia 22 tahun ini memilih tetap berada di Eredivisie untuk mengasah kemampuan dan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Sejak debutnya di Liga Utama, Mauro terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua membuatnya menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Tak heran jika Mauro seringkali menjadi penentu kemenangan timnya dalam pertandingan-pertandingan krusial. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi raund 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses melewati babak sebelumnya, tim Garuda kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas lebih tinggi. Kehadiran Mauro Zylstra diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Jika proses naturalisasi Mauro selesai tepat waktu, ia berpeluang besar untuk langsung bergabung dalam pemusatan latihan timnas yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Para penggemar sepak bola tanah air tentunya berharap agar Mauro dapat segera beradaptasi dengan rekan-rekan barunya dan memberikan kontribusi maksimal di lapangan. Naturalisasi Mauro Zylstra menjadi salah satu langkah strategis PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia. Harapan besar tentu disematkan pada pemain muda ini untuk bisa membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, mimpi yang telah lama diidamkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kini, tinggal menunggu waktu untuk melihat apakah Mauro mampu menjawab ekspektasi tersebut dengan penampilan gemilangnya di lapangan hijau. Miljan Manhoef dapat restu klubnya, siap naturalisasi bela timnas Indonesia jelang raund 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda berbakat asal Belanda, Miljan Manhoef, telah mendapatkan restu dari klubnya, Vitesse Arnhem, untuk menjalani proses naturalisasi dan membela tim nasional Indonesia. Kabar ini membawa kegembiraan bagi para penggemar sepak bola di tanah air yang berharap kehadiran pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat tim Garuda dalam upaya mereka meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Miljan Manhoef, yang dikenal sebagai pemain serba bisa dengan kecepatan dan teknik tinggi, telah menunjukkan performa impresif di Eredivisie bersama Vitesse Arnhem. Dengan kemampuannya bermain di beberapa posisi, termasuk sayap dan bek sayap, Manhoef menjadi salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di Liga Belanda. Keputusan untuk menaturalisasi Manhoef merupakan langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat skuad timnas Indonesia.
Dalam wawancara dengan media, Manhoef mengungkapkan kebahagiaannya setelah mendapatkan izin dari Vitesse Arnhem untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada klub yang telah memberikan dukungan penuh. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk mengembangkan karir internasional dan saya merasa terhormat bisa membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, ujarnya. Proses naturalisasi Miljan Manhoef kini memasuki tahap akhir, dengan PSSI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian administrasi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya optimis Manhoef dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Kami sangat gembira dengan perkembangan ini. Kehadiran Miljan Manhoef akan menambah kekuatan timnas, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami berharap proses naturalisasinya dapat selesai tepat waktu, kata Thohir. Rekan-rekan Manhoef di timnas Indonesia juga menyambut baik kabar ini. Pemain senior seperti Asnawi Mangkualam mengungkapkan antusiasmenya terhadap tambahan baru di skuad Garuda. Miljan adalah pemain dengan kualitas luar biasa. Kami sangat menantikan kehadirannya di tim. Dengan bakat dan pengalamannya, saya yakin dia akan membawa dampak positif bagi tim, ujar Asnawi. Kehadiran Miljan Manhoef di timnas Indonesia juga disambut positif oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa Manhoef memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas permainan timnas. Miljan adalah pemain muda yang sangat berbakat. Kecepatannya dan fleksibilitasnya dalam bermain di beberapa posisi akan memberikan dimensi baru dalam taktik kita. Saya sangat berharap dia bisa segera bergabung dengan tim dan berkontribusi dalam pertandingan kualifikasi nanti, kata Shin. Miljan Manhoef, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, merasa bangga bisa membela tanah air leluhurnya. Indonesia selalu memiliki tempat khusus di hati saya. Keluarga saya sering menceritakan tentang budaya dan keindahan Indonesia. Saya sangat bangga bisa mewakili negara ini di tingkat internasional, ungkapnya. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi lawan-lawan kuat dari berbagai negara di Asia. Dengan tambahan pemain seperti Miljan Manhoef, diharapkan timnas bisa menunjukkan performa terbaiknya dan mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia tentunya sangat menantikan aksi Miljan Manhoef di lapangan hijau dengan seragam merah putih kebanggaan bangsa. Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen PSSI dalam mencari dan mengembangkan talenta-talenta berkualitas untuk memperkuat timnas di kancah internasional. Sebagai penutup, Miljan Manhoef menyampaikan pesan kepada para penggemar sepak bola Indonesia. Saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk tim ini. Terima kasih atas dukungan dan sambutannya. Mari kita berjuang bersama untuk mencapai mimpi besar di Piala Dunia 2026, pungkasnya. Dengan berbagai persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin solid. Semoga kehadiran Miljan Manhoef dapat menjadi tambahan energi positif dan membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola dunia.